Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan Amos pasal yang keempat. Nah, kalau kita belajar dari kitab Amos pasal 4 ini, kita coba melihat bagaimana hati Allah, hati Tuhan, melihat umat ini yang sudah berikan disiplin toh tidak bertobat, ya, tidak mau mereka berbalik kepada Tuhan. Ini sesuatu yang mendukakan hati Allah. Jadi kalau sudah diperingatkan, sudah didisiplin toh tidak bertobat, ini namanya apa? Bebal, ya, keras kepala. Dan itulah keadaan umat Israel, sehingga pada akhirnya mereka harus masuk dalam pembuangan ke Asyur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana kejahatan bangsa Israel. Mereka tidak beribadah kepada Allah, tapi kepada Baal. Ya, di ayat 4 firman Tuhan berbunyi demikian. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Jadi mereka mempersembahkan ke Betel bukan kepada Allah, ya, dengan hati yang sungguh-sungguh, ya, tetapi mereka melakukan hal ibadah yang tidak benar, ibadah yang tidak berkenan kepada Allah, ya. Jadi mereka melakukan, ya, ibadah-ibadah ini, tetapi bukan dengan kesungguhan, bukan dengan hati yang benar atau hati yang tulus. Dan sebenarnya sasaran mereka, ya, objek penyembahan mereka bukanlah Allah. Nah, itu dikatakan bahwa ibadah mereka adalah ibadah yang jahat. Ya, memang mereka sepertinya melakukan kepada Tuhan, tetapi sebenarnya bukan. Nah, itu sebabnya Tuhan mendisiplin mereka berkali-kali, tetapi mereka tidak mau bertobat. Di ayat 6 berkata begini, sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan. Apa artinya gigi yang tidak disentuh makanan? Ya, tidak ada makanan, kelaparan terjadi. Jadi ketika Tuhan izinkan kelaparan, mereka susah untuk makan minum. Ya, ada maksud Tuhan supaya mereka sadar akan dosa mereka, gitu. Tetapi ternyata mereka tidak juga, ya. Nah, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ya, bagian pertama kita lihat bagaimana Tuhan membuat umat ini mengalami kesulitan untuk makan minum. Ya, tujuannya adalah supaya mereka sadar, loh, kok hidup kita sepertinya kok susah makan ya. Jangan-jangan ini karena dosa kita. Wah, kira-kira begini. Kalau kita nih kok hidup kita miskin melulu, ya, susah dapat makan, susah, ya, menikmati berkat-berkat itu. Wah, jangan-jangan ada yang keliru, kira-kira begitu, ya. Oh ya, mungkin kita, ya, melanggar ini. Kita tidak datang kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, apabila kita datang kepada Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya untuk kehidupan kita hari lepas hari kita akan bisa dong menikmati. Nah, rupanya salah satu tanda di mana kita, ya, melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan atau berbuat jahat, Tuhan izinkan atau Tuhan buat kita susah makan minum, ya, supaya kita bertobat. Itu tujuannya, ya. Tetapi fakta mereka tidak bertobat. Ayat yang ke-7, aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang lain tidak kena hujan, menjadi kering.
penduduk 3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu, ya. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan yang berikut. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Mau panen ini terus nggak ada hujan. Artinya gini, kalau kita ya mengerti, misalnya kita di sawah itu ya ada sawah padi itu ya. Kalau 3 bulan lagi mau panen misalnya, jadi itu waktu dimana membutuhkan air supaya biji padi itu berisi, bernas begitu namanya. Tahu-taunya nggak ada air, kering, yang nggak jadi, artinya panen gagal, ya. Nah, waktu panen gagal, mestinya mereka sadar gitu loh. Wah, kenapa panen kita gagal? Ya, kita pada umumnya misalnya ya di Indonesia petani ya. Biasanya kami pernah merasakan itu, bagaimana sudah tiba waktunya panen, tiba-tiba hama dulu tikus yang mulai habis dimakan. Wah, ini ngeri ya. Kok bisa begini Tuhan? Nah, begitu ya. Jadi tujuannya mengingatkan kembali kita kepada Tuhan. Ada masalah apa sebenarnya di sini? Dan memang Tuhan buat itu supaya mereka bertobat. Memang ada kesalahan ya. Nah, mereka juga mengalami kesusahan air, mencari air kemana-mana. Tetapi tetap saja mereka tidak bertobat. Mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Ayat 9, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ya, ada lagi musibah yang baru, menyusul lagi musibah. Tujuannya apa? Supaya bertobat. Tapi tetap juga tidak bertobat. Memang begini ya, itu yang disebut umat ini keras kepala, tegar tengkuk, ya, tidak mau berbalik kepada Tuhan. Padahal Tuhan begitu baik, berkali-kali mengingatkan mereka. Ya, jadi peristiwa-peristiwa ini mau mengingatkan mereka supaya mereka datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Nah, di sini juga kita bisa belajar bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan sendiri, yang memberikan hujan, air, makanan, minuman, ya tanam-tanaman berhasil, hasil panen yang baik, ya kan Tuhan. Tapi mereka tidak datang kepada Tuhan. Pada saat ini kita bisa terjebak dengan situasi seperti itu. Kita lebih berjuang secara manusia untuk mendapatkan berkat. Ya, maunya bekerja ini, bekerja itu, buat ini, buat itu, tetapi kita abaikan Tuhan. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan katakan begini, jangan kamu berkata, oh bulan ini saya ada di sini akan buat ini dan itu, bulan depan saya akan buat ini dan itu, aku akan dapat untung ini dan itu. Nah, padahal engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya, yang harus kita lakukan jika Tuhan menghendaki. Artinya apa? Ya, utamakan Tuhan dulu dong, serahkan sama Tuhan. Tuhan, kami mau buat ini, kami mau lakukan ini, berkatilah Tuhan. Jadi tiap-tiap hari kita harus mengutamakan Tuhan. Nah, umat tidak, mereka tidak datang kepada Tuhan. Sampai-sampai hasil ladang mereka pun tidak ada, toh juga mereka tidak kembali. Wah, ini luar biasa ya. Ya, ayat 10. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu dijarah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Wah, ini ada pandemi, ya kira-kira begitu. Tujuannya apa? Kenapa hari ini terjadi? Mestinya sadar ya, supaya berbalik kepada Tuhan. Faktanya bukan. Tetap saja tidak mau berbalik pada Tuhan. Tetap saja hidup
semaunya sendiri, ya tidak sungguh-sungguh menyembah Allah, tetap melakukan hal yang jahat. Tadi kita lihat di ayat sebelumnya, penyembahan yang mereka lakukan adalah penyembahan yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kira-kira begini, contoh saja, ya, kita tidak berkata, oh pandemi ini karena dosa, ya, kita tidak berkata seperti itu. Nah, tetapi bisa kita menjadi bahan, ya. Hal ini membuat kita melihat bagaimana kehidupan kita, bagaimana sebenarnya yang terjadi, kok bisa terjadi seperti ini. Oh, mengingatkan kita untuk datang kepada Tuhan, untuk serius kepada Tuhan. Nah, mestinya begitu. Jadi mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita melihat itu sebagai peringatan Tuhan kepada kita, akhirnya kita serius kepada Tuhan. Nah, setelah pandemi selesai, ya jangan juga lupa sama Tuhan. Jangan malah tinggalkan Tuhan atau sudah asik, ya tidak beribadah kepada Allah. Tidak, tetapi semakin meningkatkan lagi ibadah kita kepada Tuhan. Nah, umat Israel yang ditegur oleh Nabi Amos adalah mereka tetap tidak bertobat. Padahal ada wabah, ada pandemi, ada penyakit sampar. Ya, luar biasa, mereka tetap mengeraskan kepala. Ayat 11, aku telah menjungkir balikkan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kira-kira seperti kayu yang dibakar, kayu bakar sudah mungkin separuh terbakar, masih menyelamatkan yang sisanya dicari. Toh belum bertobat juga. Wah, ini kebangetan, ya. Nah, memang kalau seseorang yang udah dibutakan oleh ilah zaman ini, matanya sudah dibutakan, ya nggak bisa melihat kebenaran. Ya, misalnya ada orang yang sudah disiplin berkali-kali ini, justru dia semakin keras lagi kepada Tuhan. Dia tidak mau tahu dengan Tuhan, sepertinya melawan Tuhan. Ya, akhirnya nanti ya disiplin yang lebih besar lagi akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita lihat, ya, bahwa perhatikan dikatakan mereka tidak berbalik kepada Allah, tidak berbalik kepada Allah, tidak berbalik kepada Allah. Meskipun ada peristiwa-peristiwa atau masalah yang kita boleh lihat di sana, Bapak, sakit penyakit kah, masalah ekonomi kah, ya itu terjadi, masalah keadaan negara yang kacau, cuaca yang ekstrim misalnya, kemarau, ya semestinya membuat mereka untuk datang kepada Allah, berbalik kepada Allah, tapi kenyataannya tidak berbalik kepada Allah. Ya, maka dikatakan di ayat 22, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu hai Israel, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu hai Israel. Sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam itulah namanya. Jadi ada tindakan Allah yang akan mereka rasakan yang lebih dahsyat lagi, yaitu kengerian, penderitaan, bahkan mereka akan terbuang dari negeri mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau bertobat. Jadi orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berbalik kepada Allah, dia akan semakin mengalami penderitaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kebenaran firman, bukan menakut-nakuti, ya. Nah, karena memang Tuhan akan menghukum. Tujuan Allah sebenarnya, ya, ini semacam disiplin untuk umat, untuk anak-anak Tuhan. Tuhan tidak mau membiarkan kita hidup terus dalam kejahatan kita, tidak. Sebenarnya di dalam hukuman itu ada kasih. Keliru kita kalau kita melihat kok ada hukuman kemudian kita berkata, oh yang menghukum itu jahat, oh Allah kejam. Tidak, hukuman itu di dalamnya ada kasih. Maka dikatakan, siapa orang tua yang tidak menghajar anaknya ketika anaknya melakukan hal yang jahat? Justru ketika dibiarkan sama dengan membuat anak itu akan hancur. Orang tua yang mengasihi anak akan mendisiplin anak itu.
Nah, itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, kalau anak-anak Tuhan atau orang percaya dibiarkan, itu sebenarnya anak-anak gampangan, dibiarkan aja. Tapi kalau anak itu dikasih, maka dia disesah. Ya, artinya didisiplin. Ya, bila perlu dipukul juga. Ya, ada rotan, ya, ada cambuk. Jadi berbicara bentuk disiplin. Nah, kasih Tuhanlah yang membuat Tuhan membuat hal seperti ini kepada umat Israel. Ya, dia buat mereka tidak bisa makan dengan enak gitu loh, supaya sadar. Tapi ternyata enggak juga. Dibuat panen mereka gagal, ya tetap juga keras kepala, tidak mau bertobat. Dibuatnya mereka mengalami sakit, penyakit sampar, tetap saja tidak bertobat. Memang keras banget ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini mari kita peka dengan situasi yang ada. Ya, apapun peristiwa yang kita alami sebenarnya itu menolong kita untuk kembali melihat kepada Allah. Nah, kalau diberkati bagaimana? Oh, puji Tuhan, ini berkat dari Tuhan. Kembali ingat kepada Tuhan, bersyukur. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan kepada kami. Ketika itu berupa disiplin, wah, ada masalah apa nih? Ada apa kiranya? Ada gerangan apa? Oh iya, saya sadar. Selama ini saya melangkah sudah jauh daripada Tuhan. Sudah saya tinggalkan Tuhan. Ampuni saya Tuhan, kembali. Sehingga malapetaka yang semakin dahsyat tidak akan menimpa kita. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melangkah. Jika ada hal-hal yang harus kita selesaikan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk berbaliklah kepada Tuhan. Ya, jangan mengeraskan hati. Ya, jangan keraskan hati. Ya, firman Tuhan katakan apa? Jangan keraskan hatimu seperti nenek moyangmu yang waktu mereka dicobai di padang gurun. Ya, jangan mengeraskan hati. Hari ini jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, ya, bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita terus setia mengikut Tuhan, lakukan segala sesuatu, ya, semuanya untuk Tuhan. Ya, kita lakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Ya, kita persembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Niscaya Tuhan memberkati kita. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada tantangan. Bisa, tantangan ada, persoalan ada, pergumulan ada, sakit penyakit bisa datang melanda hidup kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap percaya bahwa di dalam segala peristiwa itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.